Oh, terlintas di benak nih. Ngebahas ini aja. Ngebahas tentang apa ya? Makasih. Apa ya? Ada ini nggak teman-teman, ada ide nggak? Terlintas di benak. Nggak, ada kepikiran, cuman kayaknya terlalu gimana gitu. Makasih Kak. Waalaikumsalam Mbak Baby Nurul. Shark. Waalaikumsalam Mbak Nurul. Ramayana. Kak Kati. Apa kabar? Bella, halo Bella. Morning guys. Morning. Yang gue perhatiin banyak banget yang namanya Bella, sayangku. Ada kembar-kembar gitu, ada 3 orang gitu. Tapi Bella akunnya terbang semua. Jadi susah dibedain. Bella yang mana gitu. Waalaikumsalam kasih. Cuaca cerah tapi terasa dingin. Iya, aku pakai baju panjang nih. Aku dingin tadi tidur. Padahal ini Jakarta loh. Udah pada sarapan nggak kalian udah? Yes. Kalau AC-nya 70 nggak tuh? 17. Apa sih gue? Konsen. Bella Sweet. Iya, Lanjut Bella lagi Sweet. bangunin bocah. Iya Kak. Soalnya ada lagi Julia Hasan namanya Bella. Ini Bella Sweet. Levelnya hampir sama juga. 70 bu. Iya tadi salah ngomong. Ya kali AC 70. Hari yang cerah untuk jiwa yang sepi. Alah. Judul lagu. Sepi karena apa gitu. Karena nggak ada yang meluk dari belakang. Enakan dipeluk dari belakang atau dari depan sih? Asik. Dari mana aja boleh. jawaban bodoh amat itu. Bodoh amat terserah lu ya kan. Ya iya kan sama aja kan. Enggak lah, beda lah. Dari belakangnya nggak guys. Menurut gue sama. Masa sama guys? Itu Dari belakang. Ti bilang dari belakang. Alasannya apa Ti? Ngomongnya dari Peluk belakang. Kayak merasa disayang nggak sih, merasa dilindungin gitu ya. Enak dari depan aja deh. Tuh. Lalu kan terserah. Nah iya terserah. Beda loh. Coba Lagian kasih tahu dia perbedaannya teman-teman. Siapa juga yang mau meluk ya? Pagi-pagi udah berhayal ya guys ya. Nggak apa-apa, nanya aja dulu ya. Nanya aja dulu ya teman-teman ya. Iya kalau dari belakang gimana gitu ya. Ditanya alasan gitu doang jawab. Gimana gitu. Kalau dari depan, mungkin kalau dari depan tuh kayak ada yang nyangkut gitu, kayak ada jarak gitu loh. Ya kan? Kalau depan nyangkut. Ada sesuatu yang menghalangi kalau dari depan, mungkin Kak Ati gitu ya. Kalau dari belakang kan nggak ada yang menghalangi. Ya yuk, makasih. Sama dari nggak mungkin dong dari samping. Ada yang Dari atas. mengganjal. Dari ada atas. ada yang silaturahmi di bawah. Kalau dari depan. Kalau dari depan rasanya saling memeluk. Oke. Kalau dari belakang dipeluk. Ya bener juga. Kalau dari depan saling memeluk. Iya, Ya. kalau dari belakang kan cuman satu orang yang meluk gitu kan. Iya. Berarti Itu merasa dilindungi gitu. Kalau Itu dari termasuk belakang. ya mungkin merasa lebih nyaman ya. Itu kayak physical touch nggak sih gitu? Kalau menurut kalian pelukan tuh kayak physical touch juga nggak itu? Iya bener. Dia merasa disayang, dilindungin. Jadi ada orang yang dielus kepalanya ada ngerasa nyaman gitu loh. Dielus kepalanya udah nyaman, dipegang tangannya juga udah nyaman gitu. Ada juga yang ngerasa apa sih gitu kan. Lupa rasanya dipeluk. Ya udah tuh peluk aja tuh Bang Herdi. Kalau aku meleleh dielus kepala. Iya Sama kan? kayak Bang Herdi dong. Kepala mana dulu?
Bersaplong aja kalau dipeluk depan karena saling pelukan kayak saling lepasin apa gitu. Allah Allah. Saling lepasin apa gitu. Kenapa sih jawabannya sok cantik begitu semuanya? Gimana gitu? Apa gitu gitu? Mas Enal sini naik gitu, Mas Enal juga perlu dipeluk gitu kayaknya. Memang punya berapa kepala? Yang satu botak, yang satu klimis. Kira-kira cowok tuh punya berapa kepala ya? Banyak kepalanya sebenarnya. Nggak sih kepalanya cuman satu ya, tapi isinya yang banyak gitu. Kepalanya berfungsi masing-masing. Kak Melin, Rahayu. Ya, kayak mana? Kalau kepala atas untuk berpikir, kepala bawah dipikirin. Apa sih, Pak? Selamat datang guys yang baru datang ke room ini. Salam kenal dari kita ya. Bantu tap sama share-share-nya dulu. Tap dong sampai 10k biar kita mulai topik pembahasan ini. Sampai 10k dulu. Ke bawah bekerja keras. Kok tahu banget kayaknya. Gue tahu. Kak ini kayaknya tahu banget ya. Karena dia yang nyuruh kerja. Ting, disentil sama dia. Ting 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 ting. Kerja sana, kerja gitu. Salam kenal ya Mas Era. Bang Ijal. Kenal ya. Lu udah bangun Bang? Udah bangun kah? Coba tebak kepala. Kepala atas berpikir keras yang ya jadi kolaps. Dosi Hombing, halo. Suharmimi, Virgo, halo everyone. Hello everyone. Kamu mau naik gak? Katanya kemarin mau naik. Siapa namanya? Ini namanya ada kaktus, ada tulisannya. Caca, coklat Caca. Caca mau naik gak? Caca. Coklat yang bagus kan? Oh yo, kolaps yang bagus kan? Ya. Kok bisa jadi coklat? Bang Latif, bantu di repost, posting ulang ya teman-teman ya. Cie, mau naik gak coklat Caca? Rocky mau naik tapi nggak bisa on cam. Masih aja ada typingan begitu. On cam dong, kita kan silaturahmi. Jadi harus melihat muka gitu loh. Biar algoritmanya bagus juga. Malu. Kenapa malu? Kenapa malu? Kamu kalau nggak pede sama diri kamu sendiri, kamu ya gimana dong? Aku mau masak, temenin ya. Iya, Kak Melvin. Sambil denger ya. Aku juga nggak bisa on cam. On cam dong. Sini naik, Kati. Iya. Sini sekali-kali lo naik lo. Teman-teman kalau dia mau naik, ini aja ya. Klik multi. Tapi syaratnya harus on cam gitu. Good morning host, good morning ya kakak. Greeting from Manado. Halo Manado. Yes, halo, saya celana Jakarta. Hai. Yang bisa dibahas dari aku multi nggak dinaikin. Ya gimana? Ini belum 10k loh. Tap dulu bantu ya repost 10k. Apa namanya teman-teman kalau mau naik ini ya maksudnya berusaha untuk jangan sedih-sedih lagi. Semoga ada ilmunya gitu loh. Jadi makin kesini kita kan live-nya biar hidup, biar ada manfaatnya gitu. Jadi jangan keluar dari konteks live kita gitu loh. Keluar dari konteks live kita. Halo Cece mau naik gak? Bisa on cam gak? Untuk tap dulu dong. Aku nggak pernah sedih. Iya, tapi kamu keluar konsep. Kamu nggak jelas apa yang kamu omongin. Cece, welcome Cece. Pagi kakak semuanya, semoga sehat selalu. Makasih Sipulan. Semoga Sipulan juga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Catatan hati perempuan, welcome. Apa kabar semuanya yang baru datang bergabung? Nadra, halo Nadra. Apa tuh? I'm not feeling well, Nick. Need rest. Rutin tap. Oke, terima kasih Cece. Mengasep, welcome Mengasep.
sehat tenaga, sehat dompet ya guys. Amin, amin Kati. Ini pada libur atau gimana nih hari Sabtu ini? Iya, kalian pada libur apa gimana? Hadi, Luffy, repost ya, posting ulang. Sampai 10k kita baru mulai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nadrah Batam, aku dari Batam. Waalaikumsalam. Kamu Batamnya di mana Nadrah? Iya Bapak Herdian, bantu repost, posting ulang. Iya nggak apa-apa kalau mau naik, nggak usah apa ya, nggak usah takut, nggak usah takut salah atau takut apa, santai aja. Sengkuang, oh Sengkuang. Aku Batam Center di Greenland. Tapi rumah mamaku ya, aku di Jakarta sekarang. Dari Kristani, halo Rizkiku, Rizky. Gimana tidurnya, pules nggak? Yang semalam mampir. Bang Mus, Sri Sumiyati, Shera, welcome Shera. Aku di Bandung, jadi kalian Ajinomoto, kalian kapan ke Bandung? Oti di Bandung. Iya di Bandung dia. Padahal kemarin aku dari Sukabumi ke Bandung loh. Tapi sehari-sehari doang, jadi nggak sempet ketemu gitu. Abang Kalte, Munaroh, gimana nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam, bapak-bapak. Waalaikumsalam ibu. Waalaikumsalam. Ice coffee, selamat pagi. Bantu sampai 10k ya. Ntar kita buka obrolan apa yang enak kita bahas. Ya aku Sukabumi nggak ngabarin. Assalamualaikum. Iya, aku baru tahu kamu di Bandung. Halo Ratu. Have a nice day, Bang Nick. Oke, have a nice day too. Ice coffee. Yeah, have a nice day. Dosnan, welcome. Aku lagi mikir ya enaknya bahas apa ya. Sebenarnya gue ada, tapi ntar dulu. Baru dakwel, aku mah Sunda Pride. Iya. Iya, have a nice day juga. Arbi Khan, Arbi. Sunda Pride ketemu Jawa Pride ya. Bang aku. Jawa Pride. Aku tuh welcome. Kak tuh. Bahas curhatan emak-emak. Iya, nggak apa-apa sebenarnya. Waalaikumsalam, hadir nyimak. Iya, kebanyakan sebenarnya sambil masak. Aku apa pride dong? Kamu woman pride. Persahabatan itu bisa tanpa perasaan selain perasaan temen nggak? Temen. Persahabatan pria dan wanita bisa tanpa perasaan selain perasaan temen nggak? Pagi Kak JJ. Coba kalau menurut teman-teman gimana? Persahabatan. Aku rasa susah ya. Ada, tapi nggak banyak. Karena mungkin seiring berjalannya waktu tuh akan tumbuh rasa nyaman gitu kan. Rasa ingin memiliki gitu. Bisa, tapi nggak semua iya. Karena terlalu riskan ya persahabatan. Ini udah dua makhluk yang berlainan jenis tuh terlalu riskan gitu. Tapi kembali lagi ya ke orangnya, bisa atau enggak bapaknya. Kalaupun toh mungkin kita bisa, mungkin lawan kita yang nggak bisa. Begitu sebaliknya, lawan kita bisa, mungkin kita yang nggak bisa gitu. Karena kita nggak pernah tahu nih kapan perasaan itu datang, kapan perasaan itu pergi, di mana dan sama siapa, kan itu nggak bisa ditebak. Mungkin kita awalnya ngerasa biasa aja ya kan, tapi sering berjalannya waktu jadi ngerasa nyaman gitu. Aku bersahabat dengan pria dari kecil sampai nikah masing-masing sampai sekarang. Tapi pernah icip-icip nggak sih? Bisa, memang ada yang bisa. Aku bisa karena sahabat aku dari kecil sampai nikah masing-masing. Ya, itu beda Kati. Kalau itu beda Kati. Yang nggak semua kayak gitu. Kalau pertanyaan masa nggak pernah, nggak semua berpikir ke arah situ kan. Aku nggak bisa sahabatan sama cowok tuh
Karena sama aja sih. Toxic, Sahabat cewek capek. sekarang ini juga Gue gak bisa bersahabat sama cowok. Gak pernah mas, kita saling menjaga kok, aman alhamdulillah. Berarti jadi kamu hebat. nggak semua berpikir ke arah situ soalnya. Bahas apa host? Bahas persahabatan cewek dan cowok atau cewek. Oh, welcome. Malah kebanyakan cewek sekarang bersahabatnya sama cowok-cowok lenje gitu nih, yang daripada sama cewek atau sama cowok beneran katanya. Kata-kata hari ini Bang Nick. Kata-kata hari ini, kalau nggak ada kamu di sampingku, berarti aku nggak bisa hidup untuk hari ini. Asik. Boti ya. Aku udah halus loh bahasanya. Jangan diketik begitu. Boti ya. Bisa aja Bang Her. Pengalaman aku malah menjaga yang saling rumah tangga masing-masing. Ya bener sih, kebanyakan iya deh gitu sama cowok-cowok lece. Halo, selamat pagi kakakku. Kakak Citra. Iya bisa, makanya aku tadi bilang bisa. Ada kok, aku juga ada sahabatan Kak Citra. Aku juga sahabatan, ada sahabat cewek yang sampai sekarang masih. Iya. Udah Cuman bangun ya, kakakku. Iya, tadi aku masuk ke rumahnya Kak Citra, tidur loh, ngorok gitu. Disamperin loh sama dia ngorok. Tapi ya itu ya guys ya, ketika dia udah punya pasangan atau punya suami gitu, memang aku agak jaga jarak karena menjaga, namanya orang cemburu itu kan kadang-kadang nggak kenal orang, nggak kenal tempat, nggak kenal waktu kan, tiba-tiba cemburu aja gitu kan. Ya untuk menjaga itu ya aku jaga jarak sih. Gitu. Tapi sampai sekarang masih, kalau ketemu juga masih baik-baik saja. Pulang jam berapa kak? Kan baru tidur, emang pulang jam berapa? Sibuk sekali ya. Suaminya ditinggal-tinggal. Bang Gerald, welcome Bang Gerald. Pagi. Suaminya ditinggal-tinggal nggak tuh? Tapi kalau udah, makasih Bang Gerald. Makasih absennya. Tapi riskan nggak sih menurut lu? Menurut lu sendiri riskan nggak persahabatan cowok dan cewek itu? Riskan dong. Pasti Sangat-sangat minimal riskan. pernah icip-icip sih. Lah itu kan menurut lo. Kasian kan tidur sendiri. Iya. Nggak semua orang berpikir ke arah situ soalnya. Kak Citra suka dipeluk dari belakang atau dari depan kalau tidur? Sebenarnya iya sih riskan. Iya riskan lah. Iya sangat riskan. Sangat riskan. Salam. Tapi cowok yang normal ya, bukan cowok lenje ya. Kalau cowok lenje ya tidur bareng juga kayak nggak apa-apa gitu. Tapi kalau cowok normal kan tidur bareng kesentuh dikit langsung gitu. Langsung aceng gitu kan. Ya nggak juga. Jadi bisa nggak sih kalau jadi gini, orang nafsu tapi nggak suka gitu. Tapi nafsu bisa nggak sih buat kalian gitu? Kita tuh nggak suka sama seorang. Tapi kita nggak suka. Tapi kalau dipegang doang bisa hidup loh, walaupun nggak suka. Jadi Nggak. gitu sih. Jadi Nggak. disangkanya gitu. Ya nggak semuanya icip-icip juga, cuma perasaan yang sulit dikontrol. Iya perasaan Berarti aku berarti nggak normal dong. Kamu kan iya. berapa? Sudah live aja. Enggak lah kak. Kalau kakak bersahabat sama ya beda-beda ya. Ada orang yang ngelihatnya nafsu apa-apa nafsu gitu kan. Ada juga Ya. emang bisa bedain gitu. Ini sahabat gue, udah kayak keluarga. Jadi gue nggak ada perasaan sama dia. Gue nggak ada nafsu gitu kan. Ya semua balik lagi ke orangnya ya. Masa Balik nggak ke suka orangnya. terus nafsu? Kan aneh kalau menurut gue ya. Berarti acengan itu mah namanya. Iya acengan. Nggak punya perasaan terus nafsu tuh agak aneh kalau menurut gue. Kan aku bilang ada orang yang begitu, yang kayak disentuh dikit tuh langsung acengan, tapi dia nggak suka nih dipegang doang langsung hidup gitu loh. Bukan dipegang sih, kayak mungkin kesenggol. Kan bawa bareng ceritanya ya. Rudi Loho. Mana ada sahabat tidur bareng? Enggak maksudnya gimana ya? Tidur-tiduran manja gitu loh. Enggak kayak gitu Gue juga. pernah sih Sahabatan nggak bisa gitu. tidur-tiduran manja. Kita lagi ngumpul-ngumpul nih, entah belajar kelompok tak apa gitu kan. Cewek cowok gitu. Terus lama-lama kepegang gitu loh. Yang tadinya mungkin jaraknya jauh ya. Terus lama-lama mungkin jam 2, jam 3 tengah malam lah kepegang. Lah, loh kok dia sampai sini tidurnya gitu. Terus kepegang. Ya udah deh gitu kan. Kok bisa kepegang? Ya kan tidurnya lasak ceritanya. Iya, terlalu ini.
terlalu detail ya. Kita jangan bahas begituan deh. Intinya, pokoknya ada pernah momen misalnya tidur gitu ada lah gitu loh. Misal kayak tidur di paha, tapi nggak tidur malam lah gitu kan. Iya gue pernah kok temen gue cewek tidur di paha gue, tapi sambil main handphone gitu. Sambil handphone. Terus lama-lama kok gimana gitu kan. Padahal udah nggak suka gitu. Tapi aduh agak risih gitu kan, agak riskan kan. Aduh gimana dilihat orang nih gitu kan. Tapi dia tiduran aja gitu di paha gue gitu. Aku mau tanya pandangan cowok dong sama pacaran online itu gimana sama? Ya gimana ya kalau pacaran online tuh ya? Udah pernah sebenarnya udah kita bahas sih gitu. Kalau belum pernah ketemu emang bisa sejatuh cinta itu ya gitu. Iya kan? Pernah kita bahas kan. Ya tapi kembali lagi ke manusianya masing-masing ya. Kan ada juga yang lihat visual cara dia ngomong, terus cara dia apa ya. Tapi kalau menurut gue itu agak sedikit aneh ya gitu. Belum pernah ketemu tapi udah jatuh cinta tuh kayak emang bisa gitu loh. Makasih kakakku, love meleduknya berkah selalu. Kasih Kak Cit. Bang Herian pernah pacaran online. Kalau dibilang nanti malam ya kak ya. Kalau dibilang pacaran sih enggak ya gitu ya. Cuman ya kalau pacaran aku enggak, belum pernah ya. Pacaran online aku juga belum pernah. Ya malam siap, nanti berkabar kak. Iya. Bisanya sih mungkin karena jadi habit yang diperhatiin, tapi gampang hambar juga nantinya. Adikku kalau cuman tertarik atau suka mungkin iya gitu. Tapi kalau untuk jatuh cinta terus pada akhirnya memutuskan pacaran kan berarti ada komit ya gitu loh. Lo udah nggak boleh sama yang lain misalnya DJ gitu. Mantap. Ada DJ itu. Kayaknya tuh kalau bagiku kayak belum bisa gitu. Kecuali udah ketemu gitu kan, ngobrol gitu. Iya, tadi kan pertanyaannya pacaran online kan. Ada pertanyaan seperti itu. Pamit, terima kasih kakak udah mampir. Makasih ya Kak Cit. Sehat-sehat Kak Cit. Iya, karena kayaknya nanti cuma online kan, gitu. Di mana? Tapi sakitnya kayak beneran gitu loh. Galau nggak jelas. Tapi pernah nggak awalnya kalian tertarik di online terus kalian samperin atau kabarin temuin? Ya pernah. Di mana jam berapa gitu? Takut nyangkut. Pernah kalau ketemuan ya. Tapi sekali doang sih itu sih. Seumur aku main ini sekali. Dan itu pun juga aku nggak memaksakan diri ya kayak. Ya udah gitu. Iya. Ya semua tergantung pembawaan diri ya. Kita bisa kontrol atau enggak gitu. Tapi yang jelas jangan sampai ekspektasi yang berlebihan sih gitu. Tapi terus lanjut. Enggak. Enggak. Aurora. Tia, welcome. Ya makanya itu kan pacaran itu kesepakatan berdua ya gitu loh. Kesepakatan masing-masing pihak gitu. Mungkin kita tidak bisa memaksakan perasaan orang lain gitu loh. Karena memang sebenarnya ya yang baiknya itu memang harus ketemu. Jadi bisa ngerti aslinya gimana, bentuknya kayak gimana kan gitu. Kak Monik. Aslinya realnya tuh kayak gimana kan kita lebih pasti Kak Monik. Lebih puas ya gitu loh. Kalau online tuh gak kayak cuman bayang-bayang gak sih gitu loh. Gak cuman halu gak sih gitu. Pacaran itu cuman ngilangin gabut bisa jadi itu ya. Mau nih nggak mau nih kayak ngilangin gabut, kesepian gitu. Ya intinya gabut itu sebenarnya kadang-kadang. Tapi sakitnya beneran gitu loh. Gabut gitu. Tapi ntar pas jauhan nangis-nangis.
galau. Banyak sih. gue temen gue banyak banget yang kayak gitu. Iya ya, aku nyemil ya, maaf ya. Itu nyindir ya katanya. Ada yang mau tutup akun. Pacaran online putus tutup akun. Aduh ya Allah Gusti. Ada yang depresi, ada yang stres, ada ya Allah macam-macam lah pokoknya ya. Ada yang sampai nemuin gue kesini, sumpah ada, bingung gue. Padahal juga cowok gitu. Iya, saking pusingnya mungkin dia ya. Jadi dari luar kota itu langsung OTW kesini kan gitu. Bikin akun baru, iya kan. Tuh banyak pengalaman dari mereka yang pura-pura kuat gitu. Aku enggak. Jadi gini ya teman-teman ya. Kalau kita memang lagi patah hati atau lagi sedih, lagi galau, ya udah akuin aja, berusaha jujur dengan diri sendiri. Ya, gue mengakui hal itu udah. Itu lebih enteng dibanding kita harus enggak sih, gue biasa aja enggak, tapi dalam hatinya remuk gitu kan. Karena itu salah satu membuang energi yang baik itu seperti itu. Kita harus jujur ke diri sendiri. Gimana kita bisa jujur sama orang lain kalau sama diri sendiri aja nggak berusaha untuk jujur gitu kan. Nekat nyari solusi kali Bang Her. Kalau nyari solusi ya bisa jadi dengan cara seperti itu ya, dengan cara kita tutup akun, nggak nongol dulu atau gimana, salah satu solusi. Tapi yang harus kita lakukan pertama kali, kita harus sadar gitu kan. Kita harus menyadari diri nih gitu. Yaitu resiko. Makanya setiap tindakan kita itu harus kita lakukan sadar-sadarnya. Oh gue melakukan ini resikonya ini, gue begini resikonya ini gitu. Sebenarnya sleep call pun juga sama. Kita belum pernah ketemu orangnya, belum pernah berlembat mata gitu kan. Tapi tiba sleep call tiap hari. Pas dia ngilang kayak ada sesuatu yang ngilang kan. Nggak bisa tidur, wah udah berubah berantakan gitu hidupnya gitu. Itu sebenarnya salah satu penyakit itu. Kita nyari penyakit sendiri itu. Pagi. Udah tahu hal itu tuh mungkin kita belum kuat ngadepinya, tapi udah kita lakuin, berarti kan sadar harusnya gitu. Gimana sleep call? Coba tanya yang udah berpengalaman tuh, aku belum pernah. Aku kok nggak bisa kayak begitu ya, kayak sleep call gitu ya. Aku nggak bisa tidur parkun sampai pagi. Iya. Itu salah satunya ya, kayak dengar suara orang. Jadi gini ya teman-teman ya. Kemarin gue sempat ngobrol sama salah satu teman gue. Jadi gini, ketika dia tanya sama gue, kenapa ya dulu gue tuh nggak ngapa-ngapain bisa tidur nyenyak gitu loh. Harus hening, harus gelap, harus tenang, baru bisa benar-benar bisa tidur. Tapi sekarang kebalikannya, gue harus ada obrolan, harus rame, harus terdengar sahap-sahap suara gitu kan. Itu kenapa ya? Itu berarti dari dulu, ini alam bawah sadar kita sebenarnya teman-teman. Alam bawah sadar kita tuh udah berubah. Semakin banyak tekanan. Ketika semakin banyak tekanan, semakin banyak dipikirin, itu kayak kita membutuhkan teman gitu. Untuk menenangkan diri kita, untuk memberikan rasa kita nyaman tuh kayak kita tuh harus ada orang di samping kita gitu. Itu kayak perubahan secara psikisnya kayak gitu. Mungkin yang dulu kita tenang, damai sendiri, bisa tidur nyenyak, pules gitu kan. Lah sekarang harus ada suara, harus ada teman ngobrol. Lah itu kayak perubahan. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, kita tuh ada di bawah tekanan. Banyak pikiran gitu loh. Bukan berarti kita malah happy, enggak. Kebalik. Pantesan. Bukan apel ya, pir ya. Udah habis. Tapi kita cuek, bodo amat, malah dia ngejar kita. Semakin dikejar semakin kehilangan, emang iya. Justru sekarang aku balikannya di Rame sekarang sepi, tidur menyendiri. Tapi kita bebasin cuek, bodo amat, malah dia ngejar kita. Emang begitu hidup. Kita semakin cuek, apapun itu pasti datang. Kalau kita ngejar banget gitu, biasanya kita susah dapetnya. Begitu juga sama ini ya, kerjaan gitu. Terlalu dikejar, terlalu diapain, capek gitu.
Iya. Kerjain secara memanajemen waktu ya, pasti enjoy gitu. Ya kita harus kosong ya teman-teman, harus mengkosongkan diri. Dalam artian kalau kita kosong itu kan akan banyak sesuatu hal baru yang datang gitu kan. Kalau kita penuh kan hal baru apa yang mau datang gitu. Pasti udah tumpah duluan, udah ditepis duluan gitu. Tapi kalau kita berusaha kosong diri terus, merasa nggak punya apa-apa, merasa kosong aja pokoknya. Mungkin dari dari finansial, dari materi, dari apapun itu. Kalau kita merasa kosong kayak ada keberlimpahan terus gitu loh. Kayak ada yang masuk terus ya. Termasuk ilmu sih. Kalau kita merasa nggak bisa apa-apa tuh kayak ilmu tuh kayak masuk terus. Tapi kalau kita udah bisa merasa apa-apa, udah merasa pinter, kayak segala sesuatunya tuh kayak ditepis gitu loh. Ah, gue udah bisa gitu kan. Gue udah mampu nih, ngapain gue cari ilmu baru lagi gitu kan. Baca-baca lagi, enggak kayak gitu. Yang bikin banyak cemilan itu karena kalian pada ngirimin semua. Udah tiga orang ngirimin aku cemilan dari viewers di bawah. Kasih ya. Lama-lama. Tapi aku tidur tuh nggak pengen kedengeran suara apapun, terus gelap gulita, terus dingin. Itu kalau aku ya. Iya. Tapi kalau tempatnya panas, nggak ada AC, ya udah nyalain kipas tapi ke tembok, bukan langsung ke aku gitu. Kayak ke tembok gitu versinya aku, nggak mau ada suara-suara deh. Terus aku paling nggak bisa tidur sama orang baru kenal kalau misalnya dituntut untuk misalnya kita lagi camping atau kita lagi staycation sama rame-rame orang-orang gitu, atau kita jalan-jalan rame-rame. Aku nggak bisa tidur sama orang yang nggak kenal banget gitu loh, karena takut dicolek, takut dikokop, takut dihap. Jadi gue harus kenal dulu, udah lama dulu kenal gitu, baru gue bisa tidur di samping dia gitu. Anjir, dicolek. Iya, takut aku. Misalnya aku baru kenal nih sama temen sesama cowok lah ya gitu, teman cowok udah deket nih, bla bla di streaming, terus ketemu asli, tetep aja aku nggak bisa yang kayak berdua-duaan gitu. Pokoknya pasti kalau dia ngajak ketemu, aku ngajak temen satu lagi gitu kan. Tapi aku nggak bilang sih. Aku ini aja, maksudnya itu apa namanya? Ayu Valentina, ada yang mencet naik. Oke. Ya. Karena makanya gini. Kalau misalnya kenapa gue kadang-kadang lebih banyak diem gitu kan? Karena ya itu sebenarnya orang itu datang itu kayak macem-macem ya. Ada yang cuman iseng, ada yang cuman butuh validasi, ada yang pengen solusi dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya kita tuh udah tahu jawabannya guys. Kalau kita ngomong masalah itu ya, kalau kita bertanya dengan hati kecil kita sendiri, sebenarnya kita udah ngerti jawabannya. Sebenarnya tuh masalah tuh nggak ada gitu loh. Kalau dipikir-pikir ya, kalau dipikir-pikir tuh masalah tuh nggak ada gitu. Kalau kita mau jujur ke diri sendiri tuh semua jawaban tuh udah ada, udah tersedia gitu. Tapi memang untuk ke fase itu ya harus banyak belajar gitu. Kita harus kayak tenang, yang penting tuh tenang, bisa ngerti ini yang benar nih yang enggak gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu tanya ke orang tuh. Bukan berarti kita lebih pintar atau gimana, enggak. Kalian pun juga, gue yakin masih banyak yang mampu untuk seperti itu gitu. Tapi terkadang kita kan harus buka obrolan, harus buka omongan untuk ya sekedar berkomunikasi atau apa gitu. Iya kan? Ya dong, tuh Momot tuh temen yang baik. Dia di Makassar. Ya Momot ya. Arsen itu dia di Makassar. Semua butuh proses, iya. Semua memang butuh proses untuk belajar ya. Cuman kalau kita memakai hati kecil kita, itu kita tahu jawabannya. Ini salah nih benar, ini salah nih benar. Itu nggak akan bohong. Makanya diperlukan sesadar-sadarnya tuh ya itu nilai yang bisa diambil dari situ. Tapi next time sih gara-gara sabun putih. Makasih Kak Salma, tanteku. Kasur putih ya, padahal kasur gua abu-abu. Abu-abu ada birunya. Kenapa istilahnya jadi kasur putih ya? Bang Al. Makanya tadi gue bilang siapa tahu belang-belang ya kan.
Kasur kalian apa guys? Coba jawab. Ayuza Salsabila, aku yang nggak punya tempat cerita, kan ada Allah. Iya. Allah segalanya guys. Kalau yakin aja, dia akan ya. Kalau kita yakin sama Allah, Allah yakin sama kita. Itu gampang. Nah, masalahnya kita tuh kadang ibadah formalitas gitu kan. Jadi duniawinya masih kental. Iya, ritual, cuman sekedar ritual. Berasa Imlek ya Kak Salma ya, merah. Ya cuman sekedar ritual ya kadang-kadang ibadah kita itu ya. Kalau kita tuh ngerasa hampa ya, misalnya, aduh kok gue nggak ada temen ya, kok hidup gue kok flat banget ya. Itu kalian udah di posisi yang bener-bener kayak apa ya? Padahal itu ada Allah gitu loh. Jadi kalau kalian ingat Allah, kalian nggak akan khawatir hidup seperti apapun, gitu. Di Iya. posisi apapun. Kadang-kadang yang membelokkan kita tuh ke ego kita. Makasih Kak Rani. Jadi kita udah mikir bener nih. Iya nih, yang bener ini yang salah ini. Kita udah tahu sebenarnya. Tapi kadang-kadang ditolak sama ego kita. Ah nggak apa-apa, cuman sekali. Ah nggak apa-apa, cuman sebentar. Ah nggak apa-apa ya itu. Ya itu kalau dapat duit gede dikit langsung happy, lupa sama Tuhan, ya kan? Giliran lagi susah, ya Allah hidup aku kok susah banget, tolonglah hamba ya Allah, keluarkan hamba dari masalah ini, pret gitu. Kalau gua jadi Tuhan nggak pret. Untungnya lo nggak Tuhan ya. Iya, kan gua Kacau kalau Tuhannya lu kacau Julid. banget hidup ini. Ya Allah, siapa juga mau nyembah Tuhan julid gitu. Tuhan gue julid guys gitu. Stres lama-lama sini. kadang kan kayak terlalu serius banget gitu kan, terlalu mendayu-dayu banget gitu. Mereka nggak ngerti-ngerti gitu kan kadang. Maksudnya ada beberapa orang yang dinasihatin, ya kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begitu. Nggak paham-paham, besok dilakuin lagi. Terus besoknya dia curhat lagi. Ya gimana ya Nick ya, kan cowok itu gue nggak bisa lepas dari dia gini-gini. Balik lagi hari kedua, Nick cowok gue itu gini-gini Nick, gini-gini. Iya kamu tuh harus begini. Capek kan, ujung-ujungnya Kayak Medusa. tiga kali datang sama gue masih cerita itu. Lu bertahan sama dia cuma karena punya dia gede kan, gue bilang. Punya ewongannya enak kan, gue bilang. Makanya lu bertahan kan, ribet hidup lo, gue bilang. Pokoknya intinya cuma ujung-ujungnya kalau nggak duit, kalau nggak mainnya enak, barangnya gede gitu, udah apalagi lu bertahan gitu. Rata-rata temen gue yang cewek gitu. Halo Mr. Kunjat, mau naik nggak? Iya. Gak semua ya guys ya, tapi gak semua ya. Ini untungnya dia tuh gak Tuhan gitu loh. Kalau cara berpikir kayak gitu kacau juga gitu loh. Ya itu kan temen gue. Iya iya. Maksudnya gue kan tahu dia kan. Kalau yang di bawah kan gue nggak tahu. Maksudnya kebanyakan teman-teman gue yang cewek itu begitu. Kalau nggak punya yang gede, kalau nggak duitnya banyak. Habis itu Mabora ya kan. Habis itu dipakai welcome, pakai dede bang gitu kan. Dilempar 10 juta ya kan. Langsung besok lupa sholat. Langsung besok ke Bali. Cus kita ke Singapura katanya. Cus kita ke Malaysia. Tai kucing gue bilang. LC berkedok. Kejung Pas ya. lebaran berhijab ya kan. Mina aidin faizin ya mah, pa gitu. Aduh LC gue bilang. Julid banget ya. Anjir. Aduh, sorry ya guys ya. Belak-belakan kasihan banget LC di sini. Iya lebaran pada pakai selendang, pakai hijab kan. Mina aidin faizin ya gitu. Kayak aduh, gue bilang pinter banget lu hidup ya gitu. Ya tapi itu proses Joy. Mister Kunjat mau naik nggak? Akan ada saatnya semua orang tuh akan kembali ke fitrahnya gitu. Iya, nggak apa-apa ya guys ya, bercanda-bercanda dikit ya biar nggak kaku-kaku banget ya. Kita udah dewasa kan. Ya udah Kamu kembali ke mendingan topik. jauh-jauh dari ini lu Tenang, Lagi nyetir nih, nyimak aja. Oke. Itu sebuah udah mulai perjalanan yang nggak? harus dilalui. Iya bener. Jadi aku nggak Iya. pernah nyalahin juga. Maksudnya nggak pernah ngejudge gitu. Teman-temanku ada. Aku masih berteman kok sama Elsu itu ya kan. Tapi aku nggak pernah yang. Tapi tetap dikasih sentilan-sentilan dikit gitu. Kan soalnya terpaan hidup mereka juga kita nggak bisa bantu ya Wak ya. Jadi nggak bisa terlalu. Lu harus tobat. Lu harus gini. Ntar dia hidupnya gimana ya kan. Dikasih sentilan-sentilan dikit aja. Udah tuir gue bilang.
Lu mau ngapain gitu. Gitu aja sih. Versi mana mau kayak lu gitu. Beda cara kita ya. Kalau ada LC baru lucu lagi ya. Kalau ada LC baru. Aku Bang Nick kalau ada info begini-begini di produser kalau ada yang mau sama aku katanya kan, aku mau main film, kenalin aku bilang ini, ya Allah ini udah 2025 lo LC udah pada tobat, lo baru mulai, kiamat udah dekat coy, gue bilang. Natural ya guys ya, natural ya. Bener tuh, Gemini kalau kenapa ya kalau Bang Herdi itu kalau ngeledek kayaknya kayak mematikan gitu kan. Kalian ngerasain kan? Coba kalau aku yang ngomong apa aja gitu kalian jatuhnya ketawa kan, hiburan. Coba kalau Herdi yang ngomong. Bener itu, Kak sayang. Aku udah bilang di roomnya si V, di roomnya Maven. Sensitif, kalian terlalu sensitif. Tapi bagi sebagian orang biasa-biasa aja sih. Coba di Padahal dia dibully, dia biasa aja guys. Tapi kenapa kalian yang heboh gitu kan? Kasihan Bang Herdi seharian ini dibully. Kan ada yang typing gitu kan kemarin. Padahal dia biasa aja. Koron guys, koron dulu. Soalnya iya, karena dia tuh serius nih. Kalau sayang tuh entah kenapa ya, segala sesuatunya di ini sama zodiak gitu. Sama Gemini, di mata dia seorang Gemini udah begini-begini. Itu udah dari awal ketemu gitu. Jadi kayaknya dia punya pengalaman yang menurut dia kurang baik tapi jadi digeneralisir gitu loh. Ya jatuhnya begitu. Jangan ke bawah suasana. Iya, sebenarnya biasa aja sih. Soalnya mukanya serius nih pas ngeledek. Ya gitu. Harusnya gimana dong? Oh ya Allah, ini yang mau ngelawak. Ini yang mau ngelawak nih ceritanya, mau ngelawak. Coy. Gak kerasa ya udah waktu menunjukkan pukul 11.36. Oke lah teman-teman, makasih ya dengan segala bentuk supportnya ya. Semoga hari ini kita baik-baik deh, sehat, nikmat. Amin. Yang penting nikmat sih ya gitu. Kasih Kak Rani ya. Dapat rezeki yang berlimpah dari berbagai arah, dapat ilmu yang bermanfaat, kemudahan, kelancaran dalam segala hal. Kasih Kak Rani. Ya aku juga mau zuhur, mau makan siang dan yang lain-lain. Mohon maaf ya kalau ada bercandaanku kelewatan, kalau ada kata-kata yang nggak bagus, kalian buang aja ya. Iya. Yang ambil yang positifnya aja. Makasih semua yang udah typing, udah share, udah tap like, udah give, berkah selalu, sehat selalu buat kalian semua. Semoga jadi teman-teman online yang selalu berpositif thinking ya. Semoga makasih ya teman-teman ya. Baik. Dengan segala bentuk supportnya, makasih Bang Dap, welcome Bang Dap. Makasih love meleduknya Bang Dap. Wih, berkah selalu, agak telat ya. Telat ya Bang Dap ya. Oke. Semoga kita besok berjumpa lagi. Besok malam ya teman-teman ya, ingat ya besok. Lu bisa kan malam? Kalau mendingan besok pagi ya, atau enggak siang kalau enggak sore, karena gua Seninnya mau keluar kota. Oh besok pagi deh teman-teman, besok pagi. Ya kalau nggak pagi siang lah, nanti ini. Ya kita cari waktu yang mungkin di luar dari biasanya. Bang Dap ya. katanya mau naik. Oh baru besok ya, besok ya. Besok ya. Besok Bang Dap. Besok. Itu ya teman-teman ya. Karena Senin pagi gue mau keluar kota, takut nggak ini. Besok pagi nih sama gue. Gak konsen. Iya besok pagi tuh kata Bang Dap tuh. Ya pagi ya. Oke. Oke Bang Dap. Bersama nikah lagi. Tunggu ya. Ini yang bikin gara-gara ini. Ini nih yang pertama kali tapping itu Dewi Yeri ini. Alah apa? Enggak. Ayo luar kota ketemu siapa? Ada deh. Ayo. Thank you ya teman-teman ya. Enggak, halah maksudnya tuh kayak dia tuh kayak tahu aja lu gitu loh. Udah baru muncul udah mau nikah aja Oke ya teman-teman ya, mohon maaf kalau udah salah kata. Doakan kita semoga ganteng terus, semoga baik terus, semoga rezekinya lancar, semoga usia kita panjang, semoga bisa live terus, menghibur kalian, ngasih inspirasi, mau sharing, mau debat, mau ngasih motivasi, mau ceramah, ayo di sini roomnya bebas. Oke guys, teman-teman semuanya, pamit semuanya ya. Ya, makasih ya teman-teman ya. Makasih banget dari aku, dari sama Nick ya. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Happy weekend. Bye bye. See you next time.